Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan soleha, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, salam jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bicarakan yaitu unsur-unsur pembangun sebuah cerita atau yang disebut dengan unsur-unsur intrinsik. Sebelumnya, mengingatkan kembali bahwa teks itu dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu ada teks fiksi dan ada juga teks non-fiksi. Nah, apa itu fiksi? Fiksi yaitu teks rekaan atau cerita rekaan, yaitu cerita berdasarkan imajinasi dari pengarangnya. Contohnya novel, cerpen, dan dongeng. Dongeng di sini dapat dibedakan ada fabel, legenda, mite, dan lain-lain. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang bukan rekaan. Nah, yang dimaksud bukan rekaan yaitu teks yang berisi informasi yang berdasarkan fakta atau data. Nah, ini yang kemarin sudah kalian pelajari selama ini, seperti laporan, teks eksplanasi, ada juga isi, artikel, biografi seseorang, berita yang ada di koran atau majalah, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur yang membangun atau membentuk sebuah cerita itu sendiri, yaitu diantaranya ada tokoh, watak atau karakter, latar, alur, tema, dan amanat. Nah, tentunya kita akan membicarakan satu persatu. Yang pertama yaitu unsur tokoh. Nah, apa itu tokoh? Tokoh yaitu pelaku atau pemeran dalam cerita. Nah, dalam sebuah cerita biasanya di dalamnya itu ada pelaku atau pemeran. Nah, pemeran atau pelaku dalam cerita itulah yang disebut dengan tokoh. Tokoh dalam cerita itu bisa berupa manusia, binatang atau hewan. Nah, dalam ini cerita fabel, kemudian tumbuhan atau bahkan bisa juga benda. Dari segi kemunculannya, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh tambahan. Nah, pengertian dari tokoh utama yaitu tokoh yang keberadaannya sangat penting. Nah, di situ tokohnya menjadi pusat dalam cerita. Nah, cirinya apa? Nah, jika tokoh itu dihilangkan, maka cerita tentunya tidak akan bisa berlangsung. Nah, kemudian tokoh utama ini juga lebih sering muncul atau banyak dibicarakan dibanding tokoh yang lainnya. Kemudian tokoh pendukung atau tokoh tambahan, di situ peranannya hanya membantu peranan tokoh utama. Kemudian berdasarkan peranannya, tokoh dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Apa itu tokoh protagonis? Yaitu tokoh yang mempunyai peranan baik. Nah, di sini tokoh itu selalu diidentikan dengan
sifat-sifat yang baik atau sifat yang terpuji. Kemudian tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang dari tokoh protagonis. Biasanya tokoh antagonis ini berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh ini selalu diidentikan dengan tokoh jahat atau mempunyai watak yang tercela. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau yang menengahi konflik antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur berikutnya yaitu watak atau karakter. Tokoh akan berkaitan dengan watak karena masing-masing tokoh itu mempunyai watak atau karakter. Kalian bisa mengetahui watak masing-masing tokoh itu dari perilaku tokohnya atau dari ucapan atau dialog perkataan, ya, perkataannya. Selain dari perilaku, perbuatan atau sikap, kalian juga mengetahui watak karakter tokoh itu bisa juga dari ucapan atau dialog atau perkataannya. Nah, unsur berikutnya yaitu latar. Latar dapat dikelompokkan menjadi latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Nah, latar tempat tentu saja berhubungan dengan tempat terjadinya suatu cerita atau peristiwa itu. Di mana peristiwa itu terjadi, misalnya di kelas, di hutan, atau di lapangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan latar waktu yaitu berkaitan dengan waktu terjadinya cerita atau peristiwa itu. Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya pagi hari, sore hari, ketika aku masih kecil. Nah, yang menunjukkan waktu. Kemudian latar suasana yaitu menunjukkan suasana yang melatar belakangi cerita pada saat itu. Misalnya cerita itu berlatarkan menyenangkan, atau pada saat itu ceritanya menyedihkan, menakutkan, atau mencekam. Nah, kemudian yang keempat yaitu latar sosial. Nah, latar sosial ini bisa berkaitan dengan sosial ekonomi. Contohnya kaya atau miskin. Nah, biasanya yang sering keluar itu latar tempat, waktu, atau suasana. Nah, sosial ini memang jarang dikeluarkan. Nah, anak-anak, berikutnya ada unsur alur atau disebut dengan istilah plot. Nah, pengertian dari alur yaitu urutan peristiwa atau rentetan peristiwa atau jalannya cerita dari awal sampai akhir. Nah, dalam alur atau plot itu terdapat bagian-bagian. Nah, apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam jalannya cerita? Ada pemaparan, kemudian ada pertikaian, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Nah, yang ada di bagian ini adalah contoh alur maju, yaitu secara kronologis, ya, berurutan. Nah, dalam sebuah cerita biasanya diawali dengan suatu pemaparan, bisa juga pemaparan dari tokoh-tokohnya. Nah, kemudian pemaparan itu dilanjutkan dengan konflik-konflik yang awal atau yang disebut dengan pertikaian.
kemudian pertikaian itu naik lagi mencapai puncaknya yang disebut dengan puncak konflik. Nah, kemudian kalau sudah sampai puncak konflik, nanti di sini ada tokoh penengah ya biasanya yang menengahi, maka cerita itu sudah mulai pelan-pelan menurun. Nah, nanti sampai ke peleraian. Kemudian setelah peleraian sampai ke akhir cerita, yaitu penyelesaian atau ending cerita tersebut. Nah, ini hanya contoh jalannya cerita ya, dari pemaparan, pertikaian, klimaks, peleraian, bahkan kemudian menurun menjadi penyelesaian. Nah, kemudian tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema yaitu inti permasalahan. Nah, dalam sebuah cerita tentu saja ada permasalahan di situ. Nah, permasalahannya apa? Nah, itulah yang disebut dengan tema atau pokok permasalahan. Contohnya, misalnya dalam cerita di situ ada tokoh burung nuri. Nah, burung nuri itu sering membanggakan dirinya. Nah, kemudian sering menyombongkan dirinya itu cantik. Nah, maka permasalahan yang ada dalam cerita itu adalah kesombongan. Nah, dapat disebutkan bahwa tema dari cerita tersebut adalah kesombongan. Nah, jika tema yang ada dalam cerita itu berkaitan dengan akhlak atau perilaku, maka dapat dimasukkan ke dalam tema budi pekerti. Nah, anak-anak, tema itu berkaitan dengan amanat. Nah, dalam sebuah cerita itu terkandung nilai-nilai moral yang bisa diambil sebagai pembelajaran atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Itulah yang disebut dengan amanat. Amanat dalam sebuah cerita itu bisa dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, kalimat larangan, imbauan, maupun anjuran atau saran. Nah, contohnya, jika tema tadi kesombongan atau budi pekerti, apa amanatnya? Nah, amanatnya bisa kita tidak boleh sombong atau jangan sombong atau sebaiknya kita tidak sombong. Nah, itu contoh perumusan dari amanat. Nah, anak-anak, nah itu tadi unsur-unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian untuk latihan atau tugas itu sudah ada di paket PJJ yang ke-9. Nah, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian masih ada yang belum paham, silahkan bisa WA Bu Eva. Insya Allah dengan senang hati Bu Eva akan menjelaskannya kembali. Nah, selamat mengerjakan. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentunya ia akan meraih kesuksesan. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, tetap berdoa ya, tingkatkan kualitas doa kalian. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.